Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faim Muhammad Khalid, NIM 621141946. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Manajemen Redaksional dan Etika Jurnalistik. Yang pertama, apa itu manajemen redaksional? Manajemen keredaksian diartikan sebagai proses antara orang yang merupakan satu kesatuan secara efektif dalam sebuah organisasi media massa untuk mencapai tujuan atau sasaran. Manajemen keredaksian meliputi perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, integritas, dan pemeliharaan orang dengan tujuan membantu mencapai tujuan organisasi, individu, dan masyarakat. Manajemen keredaksian didasarkan kebutuhan institusi pers yang bersangkutan dan bertujuan utama agar institusi bisa berjalan dengan baik sesuai rencana. Yang kedua, fungsi manajemen. Manajemen beroperasi melalui bermacam fungsi, biasanya digolongkan pada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, atau motivasi dan pengaturan. 1. Perencanaan, memutuskan apa yang harus terjadi esok hari dan seterusnya, dan membuat rencana untuk dilaksanakan. 2. Pengorganisasian, membuat penggunaan maksimal dari sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dengan baik. 3. Leading, atau kepemimpinan, dan motivasi, memakai kemampuan di area ini untuk membuat yang lain mengambil peran dengan efektif dalam mencapai suatu rencana. 4. Pengendalian, monitoring, atau memantau kemajuan rencana yang mungkin membutuhkan perubahan tergantung apa yang terjadi. Lalu manajemen mengandung 5 fungsi. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Kepemimpinan, 4. Koordinasi, 5. Pengaturan. Ada 2 bagian besar sebuah penerbitan pers atau media massa. 1. Bagian redaksi atau editor department, dan 2 bagian pemasaran atau bagian usaha business department. Lalu ada bagian redaksi. Bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi. Bagian pemasaran dipimpin oleh manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Di atas keduanya adalah pemimpin umum atau general manager. Ada juga pemimpin umum yang merangkap pemimpin redaksi. Bagian pemasaran. Bagian redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau foto. Orang-orangnya disebut wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media. Bagian redaksi dikepalai oleh seorang pemimpin redaksi. Di bawah pemres biasanya ada wakil pemret yang bertugas sebagai pelaksana tugas dan penanggung jawab sehari-hari di bagian redaksi. Pemret atau wapemret membawahi seseorang atau lebih redaktur pelaksana yang mengkoordinasi para redaktur atau editor, koordinator reporter atau koordinator liputan. Itu jika diperlukan. Para reporter dan fotografer, koresponden, dan kontributor, termasuk kontributor adalah para penulis lepas dan kolumnis. Lalu ada kode etik jurnalistik. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik.
Sekian presentasi dari saya. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.